Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yakobus Seri Chandra Elwaren, NRP 551941121717. Saya Taruna Perdana Teknologi Aquaculture kelas A. Sekarang saya bertempat di kampus BAPPL kampus AUP Serang. Nah, keseharian saya yaitu memberi pakan udang pada setiap petak-petak yang sudah disediakan oleh kampus untuk kami kelola. Nah, kami diajarkan untuk menjadi seorang pembudidaya yang baik, jadi teknisi tambak. Nah, untuk keseharian kedinasan saya seperti mengikuti apel, penaikan bendera. Nah, di sini kami dijunjung dituntut untuk menjunjung tinggi attitude. Pada kesempatan ini juga saya melakukan praktik pengamatan terhadap toleransi salinitas untuk ikan nila. Yang pertama saya siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama seperti centong atau wadah yang lain bisa untuk menimba air, aquades, gelas ukur, air, gelas aqua, garam, sendok, serta medianya yaitu ikan nila. Nah, pada tahapan-tahapan nanti akan saya jelaskan satu persatu atau step by step. Langkah-langkah yang harus disiapkan yaitu mempersiapkan alatnya dulu dan bahan. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan air ke dalam gas beker dengan ukuran 200 ml per gelas aqua. Diisi semua. Nah, gelas aqua berjumlah 12 dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Gelas itu disusun dengan rapi. Selanjutnya dimasukkan garam pada setiap perlakuan, yaitu untuk perlakuan yang pertama dan 3 kali ulangan, yaitu yang pertama itu normal tanpa diberi garam, yaitu kita harus menentukan di mana nilai itu seperti apa normalnya. Terus untuk perlakuan kedua diberi dengan 2 sendok garam atau 2 sendok teh garam. Terus perlakuan yang ketiga diberi 3 sendok makan garam. Terus yang perlakuan keempat dikasih 4 sendok garam. Nah, nanti kita akan memasukkan ikan-ikannya. Ikan yang saya gunakan yaitu ikan nila merah dengan ukuran yang sedang-sedang saja, tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Yang pertama-tama kita harus mengecek salinitas, yaitu dengan refraktometer. Refraktometer digunakan untuk mengecek salinitas air, seberapa besar, seberapa banyak kadar garam atau rasa asin pada air tersebut. Nah, penggunaan alat yaitu meneteskan pada sensor, terus ditutup dan diperlihatkan pada cahaya, entah itu cahaya lampu atau cahaya matahari. Jika masih kurang maksimal, jadi kita harus mengaturnya supaya normal alatnya. Terus tisu gunakan untuk mengelap, pastikan steril. Setelah itu dibasahkan dengan aquades. Nah, apa fungsi aquades? Aquades berfungsi untuk menetralisir atau menetralkan dari pengamatan sebelumnya. Untuk pengamatan selanjutnya dengan aquades akan steril. Pastikan semuanya tersusun rapi agar enak dilihat. Dimana saya melakukan praktik ini bersama rekan-rekan saya di hatchery, yaitu di BAPPL kampus Serang. Lakukan pengamatan pada setiap gelas aqua, seberapa besar atau seberapa banyak kadar garam yang terdapat pada gelas-gelas itu. Nantinya akan menentukan hasil dari pengamatan ini. Nah, jadi ini harus dilakukan dengan teliti, dengan maksimal, agar penelitian ini dapat atau pengamatan ini dapat memberikan dampak positif atau memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana toleransi untuk ikan nila hidup pada perairan-perairan yang akan ikan itu hidupi, atau media untuk ikan itu hidup. Lakukan semuanya untuk pengamatan, dilihat
per masing-masing gelas. Pastikan semua data tercatat agar tidak kelupaan untuk selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan ikan nilanya ke masing-masing gelas. Gelas aqua seperti apa perlakuannya. Pada dasarnya untuk perlakuan untuk yang normal, ikannya akan biasa saja. Terus untuk perlakuan yang kedua, ikan akan mulai memberontak dikarenakan lingkungan yang sedang dia hidupi atau yang sedang ia hidup itu tidak memiliki kadar garam, langsung berpindah pada yang ada garam. Nah, pada garam itu akan mengubah hidupnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan tentang toleransi suhu, yaitu pada suhu dingin. Suhu dingin kita digunakan dengan es. Perlakuannya sama saja dengan yang salinitas. Persiapkan alat dan bahan seperti gelas. Nah, di sini tidak menggunakan refraktometer, di sini menggunakan termometer, yaitu untuk mengukur suhu. Nah, untuk pada setiap perlakuan, seperti perlakuan yang pertama itu normal tanpa dikasih suhu turun atau dikasih suhu naik. Untuk perlakuan yang kedua diturunkan suhu, perlakuan yang ketiga diturunkan lagi suhunya, dan perlakuan yang keempat semakin diturunkan. Nah, ikan nila termasuk komoditas yang tahan terhadap perubahan suhu, namun tidak begitu tahan dengan perubahan suhu yang drastis, seperti penurunan suhu yang terlalu drastis mencapai 20 derajat Celcius. Nah, pada untuk pengamatan suhu air panas, ikan nila termasuk komoditas yang tahan terhadap suhu panas, yaitu bisa mencapai 35 derajat Celcius. Namun dampak dari semua yang tadi saya amati, ikan nila termasuk komoditas yang tahan terhadap salinitas yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan para peneliti sebelumnya, seperti salinitas mencapai 25 ppt. Nah, itu masih tahan, namun berdampak buruk pada pertumbuhan untuk ikan tersebut, akan memperlambatnya. Terus untuk suhu begitu juga, akan rentan terhadap bakteri dan penyakit. Nah, mungkin cukup sekian dari hasil pengamatan atau penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya mohon undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan untuk pengamatan saya. Saya mohon undur diri. Saya Yakubus Chandra Elwaren menutup pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Selamat menikmati.